dengan firman Allah. Kita membuka Alkitab kita di dalam 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-7. Kalau sudah ketemukan ayat ini, 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-7. Kalau sudah ketemu, saudara simak saja dengan baik-baik. Saya akan membacakannya dengan perlahan, dan biarlah setiap kita tidak terlewat oleh berkat Tuhan. Demikian bunyi firman Tuhan. 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Katakan amin. Amin. Diberkatilah setiap kita yang mau membaca firman Tuhan, yang mau mendengar firman Tuhan, terlebih yang mau melakukannya di dalam kehidupan, pasti diberkati Tuhan. Baik saudara kasih Tuhan, pagi ini saya mau berikan tema firman Tuhan, yaitu senjata di akhir zaman. Ya, saudara kasih Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, dikatakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Jadi saudara kasih Tuhan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Ya, maka dari itu kita harus bersiap-siap. Ya. Jangan ada satupun dari kita yang terlewat, lengah dan lain sebagainya. Maka dari itu saudara kasih Tuhan, mari kita sama-sama renungkan firman Tuhan, agar kita dapat menghadapi dunia yang semakin hari semakin sulit ini. Di akhir zaman ini, kita tetap menjadi umat Tuhan, dan sampai kepada akhirnya nanti kita masuk ke tanah perjanjian yang Tuhan sudah berikan kepada kita, yaitu Kanaan Samawi, kerajaan surga. Maka dari itu saudara Tuhan, miliki senjata untuk menghadapi akhir zaman yang begitu sulit ini. Keadaan dunia hari-hari ini tidak menentu. Ya, kita perhatikan, dan ini benar-benar terjadi hari-hari ini. Keadaan dunia hari-hari memang tidak menentu. Semakin hari semakin jahat, semakin hari semakin sulit dan bertambah sulit. Dan semuanya itu sudah dituliskan di dalam firman Tuhan. Jadi kalau kita umat Tuhan menghadapi situasi dan kondisi seperti ini, kita tidak kaget, tidak panik, tidak khawatir. Sebab apa? Sebab firman Tuhan telah mengatakannya. Firman Tuhan telah mencatat, menuliskan bahwa keadaan dunia akhir zaman itu akan semakin sulit, semakin sukar, dan bertambah sukar, bertambah jahat. Dan hari-hari ini terjadi. Kalau kita baca di dalam 2 Timotius 3 ayat 1, di situ dikatakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Itu firman Tuhan sudah tulis. Firman Tuhan sudah katakan bahwa hari-hari akhir itu adalah hari-hari yang sukar, hari-hari yang sulit, dan seterusnya dan seterusnya. Saudara baca. Saudara kasih Tuhan, tetapi kita bersyukur kepada Tuhan di dalam kita menghadapi akhir zaman ini, yang dikatakan firman Tuhan semakin sulit, semakin sukar, dan bertambah sukar. Saudara kasih Tuhan, kita menghadapinya tentunya perlu senjata. Dan Allah telah menyediakannya, menyampaikannya kepada kita juga melalui firman Tuhan. Senjata apa itu?
Senjatanya bukan pedang, bukan tombak, bukan tembak. Ya. Kalau orang lain mengajarkan angkatlah pedangmu, hunduslah pedangmu dan lain sebagainya. Tapi anak-anak Tuhan diberikan senjata, bukan pedang, bukan tombak, bukan tembak, bukan kehebatan manusia, bukan kekayaan manusia, bukan pangkat manusia. Karena semuanya itu akan menjadi sia-sia. Semuanya itu akan menjadi sia-sia, saudara. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita pagi ini. Kita patut bersyukur sebagai umat Tuhan. Masih diingatkan lagi melalui firman Tuhan. Maka dari itu saudara kasih Tuhan, jangan kita lewatkan firman Tuhan. Seringkali kita sebagai manusia sebenarnya sudah tahu tuh, sebenarnya sudah tahu saya. Tetapi permasalahannya kita pura-pura tidak tahu. Sebenarnya saya sudah ingat tuh. Tapi sebagai manusia seringkali kita pura-pura lupa, sok lupa. Maka dari itu bersyukur kepada Tuhan kalau firman Tuhan terus ingatkan kepada kita umat Tuhan di dalam menghadapi akhir zaman yang begitu sulit ini. Tuhan sudah sediakan senjata yang ampuh, sehingga kita umat Tuhan bukan umat yang kalah, melainkan umat yang menang. Maka firman Tuhan katakan kita akan lebih daripada pemenang. Haleluya. Saudara kasih Tuhan, senjata apa itu? Di dalam 1 Petrus 4 ayat 7 tadi ada 3 senjata yang begitu ampuh yang Tuhan sudah ingatkan kepada kita. Yang pertama, saudara kasih Tuhan, senjata yang harus kita miliki di akhir zaman ini, senjata yang ampuh yang Tuhan sudah berikan, yang Tuhan sudah ingatkan kepada kita. Yang pertama, saudara kasih Tuhan, yaitu penguasaan diri. Senjata yang pertama adalah penguasaan diri. Di akhir zaman ini kita perlu dapat menguasai diri kita. Seringkali kan kita maunya menguasai diri orang lain. Seringkali kita maunya orang lain harus begini, harus begitu, sesuai dengan kemauanku, ya kan? Tapi kita tak mau menguasai diri kita. Maka dari itu saudara kasih Tuhan, pagi ini kita diingatkan senjata yang paling ampuh di akhir zaman ini adalah penguasaan diri. Ada banyak orang jatuh karena nggak bisa kuasai diri. Apalagi di hari-hari ini ada banyak hal yang bisa membuat kita belok kanan, belok kiri. Dan lagi kita dapat menguasai diri sesuai dengan firman Allah. Senjata yang ampuh menghadapi akhir zaman ini adalah penguasaan diri. Kalau kita nggak bisa kuasai diri kita, dipastikan kita akan jatuh, kalah. Ada begitu hebat dunia hari-hari ini. Firman Tuhan sudah katakan itu. Maka dari itu firman Tuhan ingat, ayo kuasai dirimu. Itu senjata yang ampuh untuk menghadapi akhir zaman ini. Kita harus dapat menguasai diri. Arti menguasai diri adalah hidup tidak sembrono. Hidup tidak sembrono. Dalam keadaan sesulit apapun, kita harus tetap sadar. Dalam kondisi apapun, sesulit apapun, seberat apapun, kita mesti sadar. Mana yang Tuhan larang, mana yang Tuhan perintahkan. Ada banyak hari-hari ini anak-anak Tuhan di akhir zaman ini gak sadar, gak tahu mana itu perintah Tuhan, mana itu larangan. Pas kabeh ditabrak.
sembrono, gak bisa lagi menguasai dirinya. Firman Tuhan bilang jangan bablas. Maka dari itu ada banyak hari-hari ini mulai berjatuhan, berguguran, kalah. Pagi ini firman Tuhan ingatkan kepada kita, kita punya senjata yang ampuh masuki akhir zaman ini. Segala sesuatu sudah dekat, ya kan? Akhir zaman kita perlu senjata, yaitu penguasaan diri. Sesulit apapun, seberat apapun, kita harus tetap tahu mana itu larangan Tuhan, mana itu yang diperintahkan Tuhan. Jangan sampai kita terlena. Maka dari itu Tuhan ingatkan kepada Yosua pada waktu itu. Tuhan ingatkan kepada Yosua pada waktu itu, di mana Yosua ini harus melanjutkan tugas daripada Musa, yaitu membawa masuk bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian, yaitu Kanaan. Tuhan berpesan kepada Yosua, "Hai Yosua, jangan engkau belok ke kanan, belok ke kiri. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Supaya engkau baik keadaannya, engkau diberkati Tuhan, beruntung kemanapun engkau pergi." Yosua pasal 1 ayat berapa? Ayat yang ke-7. Yuk kita buka sebentar. Ya. Yosua pasal 1 ayat yang ke-7. Dikatakan demikian, saudara. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, Yosua, ya kan? Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ini sudah diingatkan Tuhan kepada Yosua, supaya engkau bisa masuk tanah perjanjian Kanaan itu. Diingatkan, kuatkan dan teguhkan hati kita, jangan sampai goyah. Kemudian apa? Ya, bertindaklah hati-hati. Kalau bertindak itu mesti hati-hati sesuai dengan firman Tuhan. Jangan sembrono. Sudah tahu itu larangan, diterjang aja. Akhirnya apa? Ada konsekuensinya. Hukum kutuk yang terjadi. Janganlah melenceng, menyimpang ke kanan atau ke kiri. Kuasai dirimu, tetap teguh di dalam firman Allah, di dalam perintah-perintah Tuhan, supaya baik keadaan. Dikatakan beruntung kemanapun engkau pergi, diberkati Tuhan. Di hari-hari yang sulit ini, di akhir zaman ini, kita tetap menjadi umat-umat Tuhan yang diberkati Tuhan. Karena kita punya senjata yang ampuh, yaitu penguasaan diri. Kita nggak mau melenceng ke kanan ke kiri. Kita mau tetap teguh di dalam firman Allah. Apapun yang terjadi, seberat apapun, sesulit apapun, tetap aku mau dengar firman Allah. Aku mau lakukan firman Tuhan, sekalipun itu berat. Sudah kasih Tuhan, penguasaan diri itu yang pertama. Yang berikutnya, senjata apa
yang Tuhan ajarkan kepada kita untuk kita menghadapi akhir zaman ini. Kembali ke 1 Petrus pasal yang keempat ayat 7. Selain penguasaan diri, firman Tuhan juga ajarkan kepada kita, yaitu tenang. Itu senjata, saudara. Ya. Di akhir zaman ini, ada banyak orang mulai panik, ada banyak orang mulai ketakutan, ada banyak orang mulai khawatir, dan khawatirnya itu sangat berlebihan. Tidak bisa tenang lagi. Kenapa? Karena di kanan kiri terjadi. Apalagi di bulan Juli kemarin. Aduh, mengerikan kan? Bulan Juli kemarin, hampir setiap hari di depan sini itu ambulans satu hari bisa 2-3 kali lewat. Nah, kalau langsung lewatnya jauh, agak aman. Kalau lewat terus kemudian dekat belok sana, waduh, menggemparkan, itu terjadi, dan itu sudah ditulis di dalam firman Tuhan. Di sebelah kananmu akan rebah, di sebelah kirimu akan rebah, ya kan? Mazmur 91, sudah ingat? Tapi engkau gak akan, engkau tetap berdiri teguh. Maka dari itu, kasih Tuhan, firman Tuhan ingatkan kita menghadapi akhir zaman ini, kita perlu tenang. Itu senjata yang ampuh, tenang. Ya. Setelah kita dapat menguasai diri, maka dipastikan kita akan dapat tenang. Selagi kita tidak bisa menguasai diri, ya kita tidak bisa tenang. Karena di luar Tuhan, pasti yang terjadi itu ketakutan, kekhawatiran, kebimbangan, kepanikan terjadi. Tidak peduli itu anak Tuhan, apalagi yang belum kenal Tuhan. Begitu, Ustaz. Pada dari firman Tuhan ingatkan, ini senjata, tenang. Dalam menghadapi masalah kita tidak boleh panik, harus tenang. Orang yang panik itu artinya orang yang meragukan kuasa Tuhan. Sekali lagi saya ulang, orang yang panik, orang yang takut, khawatir adalah orang yang meragukan kuasa Tuhan. Tetapi orang yang tenang dalam situasi dan kondisi apapun adalah orang yang yakin, percaya bahwa ada Tuhan di dalam hidupnya. Ada kuasa Tuhan yang sanggup, pasti sanggup. Tuhan pasti sanggup. Sekalipun aku harus melewati badai, sekalipun aku harus melewati tantangan yang begitu hebat, aku mau tetap ada di dalam Tuhan. Tuhan pasti sanggup menolongku. Tidak panik. Ini yang diajarkan firman Tuhan. Dan kalau kita ingat cerita tentang angin ribut yang diredakan, di mana itu? Ya di Matius ada, Markus ada. Di Markus pasal yang keempat, kita perhatikan, Ustaz. Di mana pada waktu itu murid-murid Yesus ada satu perahu di dalam perjalanan mereka. Di situ juga bersama dengan Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus dibiarkan dia tidur di buritan. Ketika murid-murid Yesus ini menghadapi angin ribut, angin sangkal, angin begitu hebat menghantam perahu mereka, apa yang terjadi? Mereka panik. Mereka teriak-teriak minta tolong. Mereka gugup, tidak tenang. Dan saya yakin, Ustaz, di situ ada Yesus. Sehebat apapun angin itu menerpa,
Gak akan terjadi apa-apa. Amin. Amin. Masalahnya kita gak tenang. Masalahnya kita panik dulu. Seringkali kita pun demikian. Begitu masalah datang, apa yang menjadi ekspresi kita? Panik duluan. Panik. Ini mesti kebenaran, ini mesti bagaimana ya? Ini mesti gimana ya? Waduh, ini gak iso ini. Terus yang lebih parahnya mulai nyalah-nyalahkan orang lain. Oh, gara-gara kain, oh gara-gara kamu ini. Yang lebih parahnya lagi, nyalahin Tuhan. Tuhan ini masa Tuhan gak tahu sih, aku sudah ikut Tuhan lama loh. Aku jadi orang Kristen, aku jadi anak Tuhan, ikut melayani Tuhan. Tapi kok Tuhan biarkan aku menghadapi masalah yang begitu hebat ini. Sampai nyalahin Tuhan. Ini terjadi loh. Tuhan ingatkan, apalagi di akhir zaman ini, Tuhan ingatkan senjata yang kedua ini, tenang. Seperti murid-murid Yesus pada waktu panik mereka. Wah, mulai salah-salahan mungkin. Ya seperti tadi ya saya cerita. Sampai Tuhan disalahin. Benar Tuhan disalahin. Mereka datang ke guritan, didapati Yesus sedang tidur. Tuhan Yesus dimarah-marahi, disalah-salahin. Bagaimana? Nyalahin. Kata murid-murid kepada Tuhan Yesus, Tuhan tidak peduli kalau kami binasa. Loh. Murid-murid Yesus sampai bilang begitu sama Tuhan Yesus. Tuhan tidak peduli kalau kami ini binasa. Yesus santai saja. Artinya, kalau aku ada di sini, sehebat apapun badai itu, tidak akan terjadi apa-apa. Amin. Amin. Maka itu tetaplah tenang. Jangan panik. Ketika kita dapat tenang, kita bisa melihat mujizat Allah. Yesus tegur sama mereka. Yesus tegur murid-murid Yesus pada waktu itu. Mereka sedang panik begitu. Yesus nyatakan kuasanya. Angin, tenanglah. Dan danau itu menjadi teduh sekali. Dan mulai Yesus katakan kepada murid-muridnya, kalian ini, kenapa kalian gak percaya? Malah panik begitu. Artinya orang yang lagi panik begitu, orang yang panik, khawatir, takut itu, sudah tidak lagi ingat bahwa kuasa Tuhan itu hebat. Amin. Iya. Ragukan kuasa Tuhan. Maka dari itu Tuhan Yesus ingatkan mereka. Kenapa kamu gak percaya? Oh, ada Yesus di situ. Oh, ada aku di situ. Kalau aku ada di situ, sehebat apapun badai menerpa hidupmu, engkau gak akan terjadi apa-apa. Amin, saudara. Percaya, maka itu miliki senjata yang namanya tenang. Itu yang kedua. Yang terakhir, yang ketiga, senjata yang ketiga, 1 Petrus 4:7 katakan berdoa. Ini senjata ampuh, saudara. Setelah kita dapat menguasai diri, kemudian kita menjadi tenang, ya pasti kita bisa berdoa. Berdoa, tidak asal berdoa.
tapi doanya kusuk. Apa arti kusuk? Doanya benar-benar. Doanya benar. Dan sembrono, dan sembarangan. Ini yang diminta Tuhan. Kita doa bukan sembarang doa, sudah ditahan. Apalagi doanya minta berkat, urusin dagingmu aja, urusin hawa nafsumu saja. Ya Tuhan mau doa khusus. Maka dari itu Tuhan bilang kepada murid-murid pada waktu itu, berdoa, masuk kamar, tutup pintu, sujud doa. Khusyuk. Bapak dalam kondisi panik bisa lo berdoa, dalam kondisi marah pun bisa lo berdoa. Ya bisa. Tapi doamu tidak benar. Lo benar Pak, aku sudah dipatahkan, sudah tutup mata, aku sudah sebut nama Yesus. Saya bilang doamu pasti tidak benar. Apalagi dalam kondisi marah, apalagi dalam kondisi kalut, panik, wis pasti orang benar. Masih diurusi urusan daging, nggak memuliakan Tuhan. Ya kan kita sudah diajari doa. Di dalam doa Bapa kami, doa Bapa kami itu diajarkan kepada murid-murid Yesus pada waktu itu bukan untuk hanya sekedar dihafal, bukan, tujuannya bukan hanya sekedar dihafal. Oh seperti aku hafal doa Bapa kami. Wah, anak-anak yang saya didik di SMP, di SD pun, apalagi SMP ada uji kompetensi, harus hafal doa Bapa kami. Bukan sekedar hafal Bapa kami di surga dan lain sebagainya sampai akhir. Enggak. Tapi kita harus tahu makna doa Bapa kami. Tidak hanya urusan daging, urusi aku, seperti aku, tidak. Memuliakan Tuhan. Seperti kita ini anak-anak minta sesuatu sama Bapak kita, orang tua kita. Bagaimana? Ya itu sudah kehidupan kita. Itu hubungan kita dengan Tuhan ya seperti itu. Kalau ada anak-anak tiba-tiba datang sama orang tuanya, Pak aku udah mengajar. Akhirnya ada suaranya agak kasar lagi. Saya mau tanya, dikasih apa enggak kira-kira? Hah? Dikasih apa enggak kira-kira? Kita sebagai orang tua, kalau anak kita datang sambil marah-marah, sambil mengkerik, Pak, pokoknya aku tuh mau sepeda motor. Saya rego 40 juta. Kudu caiki. Orang. Coba saya tanya Ustaz, kira-kira dikasih apa enggak? Tapi kalau kita datang sama Bapak, sama orang tua kita, oh kita sanjung dia, kita agungkan dia, kita melakukan apa yang menjadi perintahnya. Bahkan sebelum disuruh pun kita sudah kerjakan. Bangun pagi sudah kerjakan urusan rumah. Belum disuruh sudah disiapkan. Ini Pak sepatunya tak sekirti, bajunya sudah tak setrikakan. Disuruh bapaknya, jangan pulang malam-malam ya. Batasnya jam 9, jam 7 sudah pulang. Gak disuruh pulang, gak boleh. Jangan pulang malam-malam ya, pulangnya malam pagi. Enggak. Disuruh pulang, jangan malam-malam, jam 7 sudah pulang. Senang bapaknya. Anak itu belum minta. Anak itu belum minta. Sudah disiapkan sama bapaknya. Sudah disiapkan deposito. Di bapaknya ini, karena dia mengasihi anaknya yang begitu
dengar-dengaran begitu baiknya. Dia sudah siapkan deposito untuk kehidupannya, untuk sekolahnya, dan lain sebagainya. Sudah disiapkan. Jadi sebelum anak itu minta, sudah disiapkan. Gitu deh, harus tak siap nih. Gitu. Amin, saudara. Gitu, saudara. Jadi kondisi marah, kondisi panik bisa berdoa, bisa, tapi doa bukan akan benar. Dan sudah pasti ditolak sama Tuhan. Ingat, kalau ditolak sama Tuhan bukan berarti dipatahkan. Doamu salah, doa enggak, diperbaiki. Sudah tahu salah, berarti kita harus perbaiki supaya doa kita didengar, pasti didengar. Yang saya ajarkan itu. Permasalahannya, jawabannya apa? Kalau ditolak, ya perbaiki lagi supaya didengar Tuhan dan dijawab yes. Gitu. Kalau doa kita tidak benar, pasti ditolak. Kenapa? Karena yang kita doakan urusan daging. Ya, firman Tuhan ingatkan gitu ya. Ada ayatnya semua. Kalau doa kita hanya urusan daging, mau kita tok, itu sudah pasti ditolak sama Tuhan. Pasti ditolak. Gak memuliakan Tuhan, pasti ditolak. Maka dari itu doa yang benar, khusyuk. Kalau doa yang khusyuk, sudah muliakan Tuhan serta Dia dengan roh dan kebenaran. Maka doa yang benar itu, kuasanya sungguh besar. Amin, saudara. Saya sangat percaya dan sampai detik ini saya percaya kuasa doa. Kuasa doa sanggup mengubah apapun, mengubah yang sulit jadi gampang, mengubah yang tidak mungkin jadi pasti. Hanya dengan kuasa doa. Permasalahannya doa kita benar apa enggak? Kalau doa kita benar di hadapan Tuhan, kuasanya besar. Di dalam Yakobus 5 ayat 16 bagian B, kita baca semua aja. Yakobus 5 ayat 16 dikatakan, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Sangat besar. Gak cuma besar kuasanya, tapi ada kata sangat besar. Kalau bahasa Surabaya bukan cuma besar, tapi besar. Itulah artinya. Sangat besar kuasanya. Sejahtera yang paling aman. Penguasa diri, tenang dan berdoa. Biarlah dari itu semua di akhir zaman ini kita tetap melakukan firman Tuhan. Sesulit apapun, seberat apapun tantangan yang kita sedang alami, lakukan firman Tuhan. Pasti kita akan ditolong dan diberkati Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya. Haleluya Yesus.